Sudah hampir. Yuk, udah stream live. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Mas Ainun. Sore Mas. Dan selamat sore para conference sekalian, teman-teman sekalian yang menanti penampilan Mas Ainun dari tadi gitu ya. Mungkin ada yang penasaran soalnya posternya ditutup masker. Apa itu pesan yang ingin disampaikan apa ini? Oh, pesan yang ingin disampaikan apa ini? Pesan yang ingin disampaikan ya, ayo semuanya pakai masker kain. Semuanya yang di Indonesia kalau keluar rumah pakai masker kain. Kalau di Singapura sekarang ini keluar rumah nggak pakai ini denda $300 langsung. Wah, $300. Langsung denda 3 juta kalau nggak pakai ini. Tujuannya kan untuk menyetop penyebaran ya. Jadi kalaupun memang terpaksa harus ketemu, tidak bisa jaga jarak, itu minimal mulutnya kalau ngomong itu nggak muncrat. Iya. Tapi kemarin kalau orang Indonesia mungkin malah diakali lagi tuh. Kemarin kan ada larangan keluar kota saja, malah pada masuk ke kolong bus kota itu. Bayar 450.000 katanya. Oh, ada caranya begitu kan? Oh, ya. Jadi baru tahu saya. Memang agak menantang karena kondisi masing-masing negara mungkin berbeda-beda. Dan inilah yang coba kita obrolin hari ini sih Mas Ainun. Yep. Seluruh dunia, sebagaimana yang kita ketahui, ya, menghadapi tantangan berat ya, sudah jadi pandemi global. Awalnya dari Wuhan di Tiongkok, tapi kemudian sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan melihat kejadian tersebut, ya, kayaknya kita semua mengalami shock ya. Kita nggak siap gitu kayaknya hampir semua negara kayaknya nggak siap. Bahkan yang sering kita jadikan model kayak Amerika Serikat atau Inggris gitu ya, atau negara-negara Eropa, negara-negara maju yang sering dilihat sebagai model dalam penanganan berbagai kasus, termasuk model sistem kesehatannya yang paling bagus, misalnya ternyata kelabakan juga menghadapi kondisi ini gitu ya. Tapi di sisi lain, di tengah berita yang bikin cemas terus ini gitu ya, di media sosial sudah berkembang macam-macam. Ada orang yang sudah bikin meme kalender setelah April itu udah berantakan, udah nggak ada kalender lagi gitu ya, kira-kira menggambarkan betapa tidak pastinya situasi kita hari ini. Ternyata kita malah dengar kabar dari negara yang nggak jauh-jauh amat sama kita, yang kalau kita lihat indeksnya macam-macam di peringkat GDP, peringkat peringkat ekonomi, ya, peringkat sistem kesehatan dan macam-macam di bawah Indonesia. Tapi kok malah kita mendengarkan kabar negara ini, Vietnam, itu malah berhasil menekan COVID sampai jadi 0. Ya. Jadi ini yang bikin kita semua bertanya-tanya sebenarnya apa sih what does it take gitu ya untuk punya respon yang bagus kepada pandemi global semacam COVID ini. Kenapa negara-negara yang sering dijadikan model justru gagal, tapi ada yang tidak kita prediksi justru berhasil. Apa sih yang membedakan kesuksesan dan kegagalan negara itu? Iya. Dan apa yang bisa kita ambil untuk Indonesia? Paling pertama ya, spesifik sekali terkait wabah itu. Itu adalah exponential growth. Itu konsep yang paling mendasar kalau kita mau bicara tentang wabah. Nah, itu juga yang kita sering lihat ada kurva itu kan. Terus kita diminta untuk flatten the curve segala macam gitu. Itu kan sebetulnya berangkat dari prinsip mendasarnya itu karena kurvanya itu eksponensial. Atau sebetulnya lebih tepatnya logistik, yaitu dia eksponensial dulu terus kemudian ganti logaritmik gitu kan. Dia akan jadi huruf S gitu. Dia eksponensial melejit cepat, ketika udah kehabisan orang atau sudah sulit menularkan lagi atau sudah mungkin kena cuaca atau apa, itu dia akan melandai, mendatar gitu. Nah,
itu penting dulu memahami eksponensial. Kenapa? Ya mungkin saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Dan ini sudah sejak awal sekali ya Mas Ainun bicara soal eksponensial ini ya. Sampai nggak bosen-bosennya gitu. Yeah. Karena memang ini yang paling mendasar itu gitu, paham dulu. Pertama kita harus tahu bentuk kurva eksponensial itu gimana sih. Gitu. Ini kan seperti ini nih. Nah, kurvanya kan seperti ini ya. Nah, ini kalau Anda lihat bentuk kurva seperti ini ya, maksudnya orang paling pakai akal sehat goblok-goblokan gitu lah. Kalau kita mau menyetop, itu logikanya kan stop waktu masih melandai ini kan. Stop waktu masih garisnya itu melandai gitu loh. Begitu dia sudah belok ke atas, begitu kan seperti huruf C gitu kan, hockey stick terus gitu istilahnya, seperti stick hockey juga kan. Begitu dia udah belok ke atas, itu sudah terlambat. Lagi ya. Ya, sudah sangat sulit untuk mengendalikan itu. Nah, berarti kuncinya adalah bertindak secepatnya, mumpung masih di fase yang mendatar ini. Nah, itu kuncinya dulu. Maka ketika kita bicara perbandingan negara ke negara lain, kita mungkin coba pakai ini lebih enak ya. Kita coba negara, coba ini kita hilangkan Amerika deh. Amerika tinggi banget soalnya. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ini misalnya, ini kecil sekali ini, aku sudah kelihatan. Kita bandingkan Indonesia, New Zealand, dan Vietnam, itu kan terlihat kalau Vietnam itu berhasil menahan, dia tetap landai kan, landai terus. New Zealand juga begitu. Tapi Indonesia ini sudah belok ke atas ini. Kita udah belok ke atas ini. Belok ke atas. Nah, misalnya saya hilangkan Indonesia. Terus kita cuman lihat Vietnam sama New Zealand, juga kesannya kayak oke, Vietnam masih ini number of deaths memang Vietnam 0 sih. New Zealand naik tapi angkanya kecil. Kita coba di confirm cases dulu. Confirm cases. Nah, confirm cases juga sama, polanya sama juga, jadi melejit seperti itu. Nah, ini Vietnam masih melandai begini. New Zealand juga sempat naik bentar, tapi kemudian melandai karena tindakan dia itu masih relatif cukup cepat gitu. Nah, sementara Indonesia ini udah terlanjur naik terus itu. Kita belum melihat itu melandai. Kuncinya cuma satu sebetulnya, seberapa awal bertindak. Ya. Seberapa berarti awal dan seberapa drastis bertindak. Sebenarnya simpel sekali rumusnya. Kalau dia merespon dengan cepat, masih awal, masih kelihatan tenang-tenang, itu biasanya berhasil gitu ya. Karena dia belum naik secara eksponensial. Jadi ini sebenarnya matematika sederhana ya, kalau kita ngerti pertumbuhan eksponensial itu gitu ya. Iya. Ya makanya ini menarik sebenarnya, karena ini tadi langsung ke pertanyaan besarnya. Kita belum sempat kenalan, walaupun sebenarnya mungkin tidak perlu diperkenalkan ya Mas Ainun ini. Tapi sudah kelihatan tadi dari ceritanya soal pertumbuhan eksponensial, ya pasti jago matematika. Jadi ini ada Mas Ainun Najib, adalah inisiator dari Kawal COVID-19.id, sebuah portal data dan informasi mengenai COVID-19 di Indonesia, yang hadir di tengah absennya inisiatif serupa. Beliau sebelumnya juga menginisiasi Kawal Pemilu, jadi kawal terus ya. Sempat ada komentar itu, kenapa COVID dikawal bukan dilawan ya? Iya. Itu saya ngecek kamus juga, itu ternyata masih masuk lah definisinya. Dan bahkan Malaysia menggunakan kata kawal untuk Najib itu? Juga sama-sama Najib, Perdana Menteri Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia, dia nge-tweet, dia bilang perlu untuk dikawal gitu, something along that line. Najibnya Malaysia dan Najibnya Indonesia sama-sama. Karena dilawan sudah susah ya. Kita cuma bisa memitigasi ya, mengawal dampaknya supaya nggak terlalu besar ya.
Ya, Arek Gresik ini merupakan lulusan Computer Engineering di NTU, makanya sekarang juga masih betah kayaknya di Singapura, Mas Ainun ya. ya alhamdulillah masih nyangkut di Singapura 17 tahun itu. Sini. Iya, iya. Dan oh ya, ini baru-baru ini juga meluncurkan kawal rumah sakit.id. Ini bagian dari inisiatif ini ya, di kawal COVID juga ya. Ini apa nih, subsidiary juga. Ya betul, ini kawal rumah sakit ini, coba saya kembali ke halaman depan. Kawal rumah sakit ini untuk ya seperti namanya ya, mengawal rumah sakit dan kebutuhannya, rumah sakit dan puskesmas ya, dan kebutuhannya. Terus konsepnya kayak kawal pemilu dulu, jadi ada jaringan relawan yang dia kemudian menginputkan data dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan se-Indonesia gitu. Apa aja keperluan APD misalnya, terus kondisi rumah sakit di lapangan, ada berapa pasien, ada berapa ventilator yang dimiliki dan berapa yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya, karena sekarang ini ya distribusinya yang salah satu jadi masalah penting ya, mana yang butuh, mana harus disalurkan kemana ya. Betul. Dan itu tidak lain tidak bukan sebenarnya masalah data kan. Jadi kalau kawal rumah sakit itu kita tidak kita tidak langsung ke distribusinya. Maksudnya kita tidak menggalang dana, mengumpulkan produsen APD, terus kemudian mengirimkan atau punya relawan di lapangan yang membagi-bagikan gitu ke rumah sakit. Kita mau membantu dengan data, platform datanya. Karena kita percaya banyak sekali yang bisa mensuplai, banyak sekali yang bisa mengumpulkan dana, dan banyak sekali juga yang bisa membantu mendistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas gitu. Tapi yang belum ada itu satu data terpusat, satu data yang semua jaringan relawan yang mau mensuplai maupun membagikan itu bisa menggunakan bersama-sama. Nah ini yang kami tawarkan melalui kawal rumah sakit, dan kami juga berkomunikasi atau berkolaborasi dengan beberapa gerakan-gerakan yang lain seperti Ayo Bergerak, Stop COVID, terus dan beberapa jaringan relawan di daerah gitu. Ini masih pelan-pelan karena menarik sih, banyak insight menarik di lapangan yang tidak kita antisipasi sebelumnya gitu. Ya. Menarik sekali Mas Ainun. Tapi kita akan kembali lagi ke sini di segmen action nanti. Action itu biasanya agak belakang-belakang. Jadi kita siap. Balik dulu ke mungkin pertanyaan dulu supaya kita paham masalahnya dulu ini gitu ya. Kita kembali ke pertanyaan yang besar tadi kan. Tadi Mas Ainun menyatakan bahwa ini sebenarnya yang menentukan berhasil atau tidak itu soal waktu saja. Kalau dia penentu utamanya adalah waktu. Kalau dia mengintervensi pada waktu masih awal, pertumbuhan eksponensial yang belum meledak, kita bisa keep COVID ini terkendali seperti yang terjadi di Vietnam, atau dalam skala yang sedikit lebih kelihatan jumlah kasusnya, tapi juga berhasil di Selandia Baru gitu ya. Nah, apakah ini juga alasan kenapa negara-negara yang justru sebenarnya berdekatan dengan asal dari corona ini, itu di Vietnam kan berbatasan dengan Cina langsung. Betul. Kemudian Korea juga sangat dekat dengan Cina, Jepang juga sangat dekat secara geografis sehingga mereka lebih siap ya. Sementara yang di tempat lain agak jauh mungkin merasa karena masih kecil ya, belum kelihatan ini masih aman gitu. Apakah Anda melihat juga ada itu ya, ada faktor kedekatan geografis itu yang mungkin kesiapan gitu? Ya, mungkin lebih tepatnya itu pengalaman buruk di wabah terutamanya SARS ya. Pengalaman buruk di wabah SARS 2002-2003. Ya, termasuk Hong Kong dan Taiwan juga ya, bagus juga ada responnya. Betul. Nah, jadi SARS itu juga kan sebetulnya asal muasalnya juga dari China juga. Jadi intinya yang sudah mengalami pahit di masa lalu, itu mereka belajar dari pengalaman itu.
Dan benar, memang yang berbatasan langsung dengan China ya akhirnya jadi lebih waspada kan. Dulu sudah mengalami juga seperti Taiwan. Itu SARS juga kaget waktu itu kan, SARS. Terus Hong Kong juga kaget. Dulu kebetulan itu sumbernya itu dari China, tapi mulai merebaknya itu di Hong Kong. Karena itu ceritanya ada orang yang terbang ke hotel di Hong Kong, terus mulai di situ dia menularkan ke banyak orang, terus tiba-tiba kemana-mana waktu itu SARS itu kan. Terus juga wabah misalnya flu burung dan flu babi. Itu mereka yang sudah mengalami pahitnya. Kayak Vietnam itu pahit sekali ya. Dia membantai jutaan ayam di era flu burung. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang lebih mendasar dari kesamaan negara-negara yang sigap merespon. Karena mereka sudah mengalami trauma di masa lalu dan mereka belajar dari situ. Mereka belajar dari situ, terutama Vietnam ini ya, soalnya Vietnam parah banget waktu flu burung itu. Tapi mereka berhasil dan sejak itu mereka jadi lebih waspada. Nah, jadi kejadian di masa lalu itu semacam vaksin gitu ya. Ada gitu. Jadi iya, benar. antibodi kelembagaan negara itu jadi terbangun gitu ya, begitu ada yang mirip-mirip sudah muncul reaksi yang antibodi yang pas gitu. Sementara malah Indonesia yang nggak pernah kita correct me if I'm wrong. Kita belum ya, kayaknya kita MERS sama SARS kayaknya kita nggak sampai kena ya, nggak sampai separah itu ya. Ya, MERS dan SARS kita nggak parah, tapi kita flu burung itu kita parah. Kita sebetulnya jumlah yang meninggal kalau nggak salah itu tertinggi di dunia. Jadi kita sebetulnya ngerasain juga. Nah itu yang saya nggak tahu, kenapa ya kita nggak belajar dari pengalaman itu saya nggak tahu. Kalau melihat tatanan politik dan birokrasi kita, mungkin saya juga nggak heran kan, kita sering sekali mengatakan bahwa kepemimpinan kita itu atau Indonesia sebagai sebuah sistem itu nggak ada jangka panjangnya kan. Jadi kayak ganti pemimpin, ganti lagi kan selalu begitu kan. Nggak ada ganti rezim, gitu ya. Ganti rezim, ganti lagi gitu. Dan kebetulan memang betul wabah flu burung itu di rezim yang berbeda. Di rezim yang berbeda dan itu memang sudah sangat lama juga kan di rezim presiden yang sebelum ini gitu. Dan sepertinya memang tidak ada kesinambungan dari pelajaran yang diambil waktu itu dengan cara kita sekarang gitu. Ya. Padahal Arab Saudi, negara-negara yang dikira responnya akan berantakan ya, kayak Saudi macam-macam aja malah bagus dan berani ya kemarin. Makanya ini kita agak kaget juga ini dengan berbagai perkembangan ini. Jadi menarik tadi kalau kita boleh sarikan satu waktu penting karena ini pertumbuhan eksponensial dan banyak yang berhasil mencegah di awal karena mereka punya kesadaran karena ada pengalaman masa lalu yang membuat alarm mereka berbunyi, jadi mereka intervensi dari awal gitu ya, dengan mempersiapkan kemungkinan yang terburuk. Nah tapi kadang-kadang ada yang mengganjal juga nih, karena kadang ada yang misalnya masih meragukan, bahkan kayak kalau kita nonton TV Amerika itu banyak yang meragukan data Tiongkok dan datanya Vietnam gitu. Itu kira-kira gimana? Apakah angka-angka yang kita lihat ini memang beneran atau dimasak dulu gitu? Sehingga kita memang bisa jadi ini model. Ya, saya mau masuk ke poin 3 jadinya. Kalau poin pertama tadi tindakan cepat di awal, terus poin kedua pengalaman buruk, pengalaman pahit sebelumnya. Nah, saya mau poin 3 itu sebetulnya ya data dan sains ya. Poin 3 itu sebetulnya data dan sains. Tapi mungkin saya address dulu, saya jawab dulu yang terkait apakah data-datanya itu dimasak dulu gitu. Nah, sekarang gini. Regardless dimasak dulu atau enggak, semua negara di dunia ini bisa dibilang hampir semuanya pasti under reporting. Pasti angka yang dilaporkan resmi itu pasti di bawah dari realita. Baik itu angka positif maupun angka meninggal.
Angka positif tentu karena tidak ada negara yang sudah tes seluruh warga negaranya. Ya kan? Tidak ada. Jadi yang paling masif itu pun Islandia. Islandia memang penduduknya cuma berapa? 400.000 ya. Nah, itu sudah melakukan melakukan puluhan ribu tes gitu. Itu pun juga nggak semua warga negaranya dites kan. Jadi bisa saja masih belum lengkap yang dilaporkan angkanya gitu. Terus angka yang meninggal itu juga pasti di bawah realita, yang dilaporkan itu pasti di bawah realita, karena pertama tidak semua, ya kita lihat di Indonesia aja paling gampang ya, tidak semua yang sudah keburu meninggal di rumah sakit itu sempat dites. Kalau istilah kita PDP, ya kan, PDP belum sempat dites, tapi gejalanya konsisten COVID, tapi tidak diresmikan sebagai COVID, lantas meninggal, PDP yang meninggal, itu satu. Yang kedua juga banyak juga yang meninggal belum di rumah sakit gitu. Jadi jangankan di rumah sakit terus bergejala gitu ya. Banyak yang sudah meninggal duluan sebelum ke rumah sakit. Apalagi yang misalnya manifestasi dari COVID-nya adalah berbentuk serangan jantung. Karena yang sering menjadi penyebab kematian itu kan pertama sesak nafas ya. Jadi paru-parunya memang tidak bisa mengambil oksigen. Pneumonia ya, pneumonia radang paru-paru itu sesak nafas itu yang paling pertama. Terus kemudian jantung juga, karena dari literatur yang kita ikuti, teman-teman dokter dan pakar kesehatan di grup kawal COVID-19 yang kita selalu mendiskusikan itu di WAG kita, itu memang salah satu manifestasi yang cukup banyak itu jantung. Dan yang paling terbaru itu bahkan cukup mengerikan ya, itu reaksi tubuh itu jadi mudah membuat gumpalan darah, emboli istilahnya. Jadi ada temannya salah satu dokter kita di kawal COVID-19, temannya di Belanda. Itu dia dirawat positif, terus sudah negatif sampai sembuh gitu ya, negatif, dipulangkan. Baru berapa hari pulang dia meninggal karena emboli. Meninggal di rumah karena emboli. Nah, itu kan mau dibilang bukan karena COVID kan ya tanda tanya juga gitu kan, karena efek dari COVID ada di tubuhnya itu sudah mengakibatkan tubuhnya muncul emboli itu. Nah, jadi angka yang meninggal itu tidak pasti di bawah yang dilaporkan, itu pasti di bawah realita. Belum lagi ini ada istilahnya sekunder, dampak sekunder, atau ada yang menyebutnya dengan subpandemi gitu. Subpandemi yaitu korban orang-orang yang terdampak sampai meninggal bukan karena sakit itu bukan sendiri. Karena sakitnya sendiri, bukan karena COVID-nya sendiri, tapi karena tidak kebagian fasilitas rumah sakit atau bahkan sengaja tidak ke rumah sakit karena takut ketularan di sana. Nah, ini ada ya, saya melihat di Twitter ada orang tua salah satu yang kritis di Twitter. Terus juga saya mendengar dari teman-teman dokter itu memang ada kejadian orang tidak mau ke rumah sakit walaupun dia ada riwayat penyakit jantung. Dia tidak mau ke rumah sakit karena takut ketularan COVID di rumah sakit, dan ternyata malah kemudian meninggal di rumah gitu. Nah, ya itu subpandemik, jadi itu yang sekunder gitu, itu kematian sekunder. Ini kan nggak mungkin dihitung juga gitu. Ya kalau yang ini mungkin dianggap by definition atau tidak mutlak, tidak exact karena COVID-19 gitu ya. Sudah, namanya juga sekunder gitu. Dan sebetulnya itu adalah dampak juga dari wabah ini. Nah, oke, jadi ringkasnya mengenai angka yang dimasak atau tidak, sepertinya poinnya adalah mau bagaimanapun angka itu pasti di bawah realita. Dan negara-negara yang mungkin berkepentingan untuk memasak gitu ya, menyembunyikan gitu. Kan sebetulnya termasuk negara kita sendiri kan. Itu mungkin memang ada praktek-praktek itu. Tapi sangat sulit ya, sangat sulit menyembunyikan, terutama menyembunyikan kematian itu kan sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Apalagi kalau konteksnya adalah masyarakatnya sendiri akan khawatir, akan takut kalau tidak tertransparansi seperti itu kan. Nah, jadi rasanya kecil kemungkinan sebetulnya angka-angka di masa itu
drastis itu kayaknya kecil kemungkinan. Jadi kalau kita melihat ada negara yang melaporkan bebas COVID berdasarkan angka seperti misalnya Vietnam ini ya, wajar kalau kita meragukan itu. Karena Vietnam itu sampai 95 juta penduduknya, itu cuma ratusan yang kena. Cuma ratusan yang kena. Wajar kalau kita meragukan itu, wajar. Cuman gampangnya lihat aja masyarakatnya, apakah masyarakatnya tenang atau masyarakatnya masih panik gitu kan. Nah, dalam konteks Vietnam itu mungkin kita bisa tanyakan ke teman-teman kita yang di sana, dan sejauh yang saya amati sih mereka percaya dengan pemerintahnya dan bahwa angka itu benar gitu. Apalagi kalau kita lihat cara mereka merespon itu betul-betul kayak paranoia gitu, kayak ketakutan yang berlebihan kalau istilahnya Pak Jokowi ya, ketakutan yang berlebihan. Ternyata perlu dalam menyikapi pandemi ini. Only the paranoid survive katanya. Only the paranoid survive. Itu mereka lockdown satu desa di lockdown hanya karena satu ditemukan positif itu, dan langsung itu betul-betul lockdown, orangnya nggak boleh keluar, kebutuhan makannya disuplai oleh pemerintah. Jadi ibaratnya kalau Indonesia itu mindsetnya seperti itu, mungkin waktu itu Depok langsung di lockdown se-Depok begitu. Ada 2 kasus positif yang diakui gitu kan. Ya, tapi itulah yang terjadi di Vietnam dan di negara-negara lain bertindak cepat. Oke, balik lagi. Jadi data. Kalau tadi negara yang sukses yang pertama adalah yang bertindak cepat, yang kedua adalah yang punya pengalaman buruk di masa lalu, SARS, MERS, flu babi, flu burung, dan belajar dari pengalaman itu. Nah, yang ketiga ini negara-negara yang mau mengindahkan sains, yang mau mendengarkan nasihat dari saintis, yang mau melihat data, yang mau bertindak sesuai data. Nah, ini kalau saya boleh analogikan dengan konsep yakin ya, dalam agama Islam kan kita ada ilmu yakin. Ini sekalian ya kan? menjelang buka puasa nih. Ngabuburit kultum sekalian. Ya. Dari Kiai Anggun. Aduh, amin lah. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kan? Ada 3 tingkatan gitu kan. Ilmu yakin itu ketika kita yakin cukup dengan ilmu gitu. Kita yakin cukup dengan ilmu. Ainul yakin itu ketika kita yakin karena kita melihat sendiri dengan mata itu. Ainun itu kan mata. Nama saya. Artinya kan mata. Jadi ainul yakin itu yakin setelah melihat dengan mata kepala sendiri. Hakul yakin. Ya, hakul yakin itu ketika merasakan, mengalami sendiri kemudian yakin. Nah, jadi negara-negara yang kategori ketiga ini ya, yang sukses merespon itu karena mereka nggak perlu nunggu ainul yakin, mereka nggak perlu nunggu hakul yakin, cukup ilmu. Ya kan? Mereka nggak perlu nunggu untuk melihat dengan mata kepala sendiri, melihat ada teman jamaah di masjid yang tiba-tiba kolaps gitu atau meninggal. Ya, kayak kemarin itu. Melihat sendiri tetangga dibawa ke rumah sakit, atau melihat sendiri iring-iringan pemakaman jenazah COVID, melihat sendiri jenazah yang dibungkus plastik, gitu kan. Tidak perlu menunggu sampai itu gitu. Bahkan tidak perlu menunggu sampai sakit beneran atau kena wabah beneran, yaitu hakul yakin itu, untuk paham betapa bahayanya wabah ini dan betapa perlunya untuk merespon secara serius. Gitu. Nah itu, jadi negara-negara yang ilmu yakin gampangannya. Negara-negara yang tahu harus bertindak cukup dengan ilmu, tidak perlu dengan melihat secara langsung terlebih dahulu. Dan ilmu ini pasti kaitannya sama data ya. Kalau dia bisa yakin dengan ilmu berarti dia terbiasa menggunakan ilmu kan berarti. Betul. Dan menggunakan data untuk mengambil keputusan. Nah ini juga satu fakta menarik Taiwan itu ya. Salah satu ya, oke, Taiwan mungkin dia tick all the boxes gitu. Dia sudahlah berbatasan dengan China, musuh. Bahkan ini mungkin yang paling berbatasan dengan China kan Taiwan, itu kan sebetulnya rival ya. Perpecahan kan, itu negara yang pecah. Terus sudahlah dia begitu, dia juga traumatis SARS dulu. Nah, kebetulan juga wakil presidennya Taiwan itu seorang epidemiologis. Oh, okay. Dia profesor epidemiologi gitu. Jadi analoginya kayak bayangkan kalau di Indonesia Pak Profesor Dr. Pandu Riono itu, bayangkan kalau beliau itu wakil presiden gitu.
Yang ngerti banget tentang wabah, ya memang ilmunya itu epidemiologi gitu kan, ilmu wabah gitu. Wakil Presiden Taiwan. Jadi wajar responnya. Lengkap lah sudah gitu. Ya, jadi kalau mungkin itu sebabnya Taiwan ini yang paling terbaik hasilnya ya dalam menyetop secara awal dan juga menyetop sampai 0, nggak ada kasus lagi gitu. Nah dia tick all the boxes. Nah kita sayangnya justru kita lihat pemangku kekuasaan kita sepertinya tidak mendapatkan masukan yang saintifik. Salah satu tanda tanya besar teman-teman di WAG Kawal COVID ini, teman-teman pakar yang ada di grup Kawal COVID-19, kita itu bertanya-tanya gitu. Ada nggak sih pakar epidemiologi yang didengar sama presiden? Ada nggak sih di timnya presiden itu seorang pakar epidemiologi? Ada nggak sih di timnya Menkes itu? Ada nggak sih di timnya Menkes itu seorang pakar epidemiologi? Itu tanda tanya besar itu. Kita nggak yakin. Kita nggak yakin beneran ada yang advice dan beneran sampai itu karena tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang muncul, bahkan statement-statement yang muncul ke publik itu menandakan kalau ilmu wabah itu tidak dipakai. Ilmu wabah tidak dipakai. Contoh misalnya mengenai mudik ya. Mengenai mudik itu kan sangat sangat contoh yang sangat jelas ya. Kalau orang mendengarkan pakar epidemiologi pasti paham bahwa jangan boleh orang itu berpindah tempat gitu. Maksudnya bahkan nggak usah dengerin pakar epidemiologi, dengarkan saja hadis Rasulullah kan. Mengenai wabah itu kan nasihatnya Rasulullah kan bisa dibilang mungkin cuma itu saja gitu. Nasihatnya cuma satu itu doang. Kalau ada daerah terkena wabah, kamu jangan memasukinya. Tapi kalau di daerahmu yang terjadinya wabah itu ya kamu jangan tinggalkan daerah itu. Nah kan gimana ya? Kenapa kok justru orang masih diperbolehkan untuk mudik atau yang sekarang ternyata disebut pulang kampung gitu, yang dibolehkan katanya pulang kampung gitu. Dan setelah udah banyak sekali yang mudik, baru kemudian sekarang akhirnya keluar statement tegas bahwa dilarang mudik, itu ternyata pun masih dibedakan lagi antara mudik dan pulang kampung gitu kan. Yang konon katanya menurut maksudnya presiden itu kalau memang dia itu rumahnya di kampung, keluarganya, anak istrinya di kampung, sementara di Jakarta itu hanya untuk mencari nafkah dan kemudian tidak bisa lagi mencari nafkah karena situasi pandemi ini, ya kan, karena banyak yang dirumahkan dan juga di rumah aja gitu kan, mereka boleh pulang gitu. Karena daripada berdesak-desakan di Jakarta. Itu maksudnya presiden ternyata itu. Dibandingkan dengan orang yang mudik dalam artian sebetulnya rumah dan pencahariannya, keluarganya itu di Jakarta, Jabodetabek, nah, jadi ke kampung untuk balik lagi. Kampung untuk balik lagi. Ya definisi teknisnya ternyata itu maksudnya. Cuman ya balik lagi, itu berarti juga tanda tanya besar. Berarti ini bukan didorong oleh ilmu epidemiologi, tapi cuman semata di-constrain atau dibatasi oleh pertimbangan ekonomi atau pertimbangan kebutuhan hidup masyarakat itu gitu. Kenapa? Karena kalau dari pandangan epidemiologi kan nggak peduli orangnya itu KTP Jakarta atau KTP Jawa Tengah, kalau dia di Jakarta ya bisa saja dia tertular kan. Dan kita sudah sering melihat itu pulang terus meninggal di kampung halaman, bahkan menularkan ke keluarga yang di kampung halaman. Itu sudah banyak sekali terjadi gitu. Ya. Itu ini nyambung sama poin ketiga tadi soal data. Sebenarnya kita juga kadang penasaran standar kategorisasi korban COVID ini, apakah ada standarnya sih untuk pendataan global itu? Misalnya kalau kita pakai ODP, PDP, positif dan macam-macam, itu di negara lain model pendataannya sama nggak sih? Misalnya kalau kita ngomong positif, apakah yang dimaksud positif di negara lain itu juga sama atau mereka sebenarnya punya definisi lain sehingga PDP itu dimasukin positif juga gitu. Kadang-kadang kita itu masih bingung dengan term-term ini, apakah ada standarnya untuk ini gitu kalau kita mau lihat data yang
Nah, kalau mau lihat-lihat tentang ini, yang paling reliable itu ini website Our World in Data, ourworldindata.org. Itu yang paling paling bona fide terpercaya mengenai pengumpulan data. Dan ini dia juga menjelaskan juga bahwa confirm cases itu memang harus hati-hati melihatnya. Paling pertama dia itu kasih caution di sini kan, kasih catatan di sini limited testing. Jadi bahwa number of confirmed cases itu pasti lower than number of total cases. Karena limited testing, karena yang confirm itu yang sudah dites, bukan berarti semua yang tertular gitu kan, semua yang punya penyakit itu gitu, karena dibatasi oleh testing. Nah, terutama juga itu sangat akurat juga untuk Indonesia kan. Indonesia sekarang kita baru melaporkan berapa 8.000 ya, 8.000 positif, padahal sebetulnya perkiraan kita itu sudah puluhan ribu, dan Pak Pandu Riono bahkan memberikan estimasi bisa saja kita sebetulnya sudah di ratusan ribu gitu. Masuk akal sebenarnya, apalagi kalau kita lihat angka kematian ya, angka kematian kita itu di 700 ya, 800 700. Itu dengan angka kematian katakanlah 0, sekian persen, itu kan berarti memang sudah di atas 700.000 harus sudah di atas 100.000 harusnya. Ini pertanyaan mulai banyak yang masuk ya. Jadi kita akan ke sesi pertanyaan, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum ke sesi tanya jawab ya ini. Tadi kan bilang waktu penting, sehingga intervensi di awal itu yang kalau sudah terlambat, misalnya kayak di grafik kita sudah lewat nih, sudah jelas lewat. Itu apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai negara maupun sebagai komunitas? Dan nanti mungkin bisa cerita juga soal kawal COVID, kawal rumah sakit. Sebagai komunitas kita tinggal bisa ini. Tinggal bisa ini saja. Yaitu pakai masker kain. Kita semua mesti pakai masker kain kalau keluar rumah gitu. Nah, dan sebetulnya ini di level komunitas bisa di-enforce ya. Tingkat RT, RW, kelurahan, itu bisa bikin siskamling, bisa bikin ronda, bisa bikin ronda untuk memastikan orang-orang yang keluar, orang yang di luar itu semua pakai masker kain. Kenapa itu penting, enforcement di level masyarakat terkecil, di level siskamling itu? Karena sebetulnya masker kain itu tidak mencegah pemakai terkena virus, itu kecil, itu tidak begitu membantu karena kan udaranya masih banyak yang masuk kan, sebetulnya masih banyak yang masuk udaranya ini gitu, dan virus itu kan partikel-partikelnya kecil sekali kan. Nah, jadi sebetulnya kurang begitu membantu untuk si pemakai sendiri. Tapi memakai masker ini membantu kalau ternyata kita itu tidak sadar sebetulnya OTG, gitu, orang tanpa gejala. Kita sebetulnya positif, tapi kita belum menampakkan gejala. Nah, itu kita membantu untuk tidak menyebarkan lagi, baik dengan cara ngomong terus muncrat, terus nanti kececeran di mana, terus orang lain pegang, baik karena bersin atau batuk, atau yang ngomong dalam jarak dekat gini, kesabapan kalau bahasa Jawanya kesabapan, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa kesabapan itu. Jadi lawan bicara itu terhirup nafas dari kita gitu. Nah, kesemprot gitu. Nah, itu tinggal ini sebetulnya yang bisa kita lakukan. Di level desa kalau mau melakukan isolasi kampung, melakukan micro lockdown, kalau istilahnya Mas Zulfikar Amir itu micro lockdown, nah itu juga bisa membantu. Jadi lockdown lagi tapi di level kecil. Jadi di level kampung, level RT RW. Ya. Dua itu aja sih, Om. Ya. Ini kalau begitu langsung ke pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Pandu Maulana 83. Ini tahun kelahiran kayaknya. Terkait lockdown yang selalu diserukan Mas Ainun, dari perspektif ekonomi mikro, ada nggak yang segmen masyarakat yang dikecualikan atau dipermaklumkan untuk boleh beraktivitas di luar rumah? Ini kalau contoh-contohnya itu seperti apa gitu, kayak di Singapura atau di tempat lain misalnya. Kemudian pertanyaan yang kedua kalian ini dari Setyo Budi 12,
Menurut Anda peak time di Indonesia kapan? Pak Jokowi bilang Juli akan normal. Nah, ini 2 dulu ya. Oke. Nah, peak time itu iya selalu most frequently asked question. Yang pertama, lockdown apa ada yang dikecualikan? Itu pasti. Karena ini kan istilahnya essential services itu kan, istilahnya aktivitas ekonomi yang esensial. Itu tidak mungkin di lockdown. Nah, yang paling ekstrim mungkin Wuhan kali ya. Mungkin kita ambil aja yang paling ekstrim sedunia, lockdown yang paling ekstrim sedunia itu kayaknya Wuhan. Wuhan itu paling ekstrim karena betul-betul satu kota itu diperintahkan untuk di rumah aja, tidak keluar rumah sama sekali, betul-betul di rumah aja. Terus semua kebutuhan sehari-harinya itu dikirim oleh jaringan delivery gitu. Dan ada pengecualian yang sangat terbatas untuk orang-orang yang boleh keluar rumah kalau di Wuhan gitu ya. Nah, kenapa itu China bisa melakukan itu? Karena itu satu kota dalam satu lingkup yang lebih luas. Atau misalnya Hubei itu satu provinsi Wuhan ada di dalam provinsi Hubei gitu. Tapi itu provinsi-provinsi sekitarnya kan tidak di lockdown gitu. Nah, kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena aktivitas ekonomi yang diperlukan supaya mereka masih bisa mendapatkan kebutuhan pokok, terus orang-orang yang pekerja kesehatan itu masih bisa bertugas, itu dibantu dengan dikirimkan dari daerah-daerah lain. Nah, kayak kan kita kalau Anda mengikuti bagaimana China merespon wabah ini gitu, kan mereka melockdown Wuhan dan provinsinya Hubei, tapi mereka menerbangkan dokter-dokter dari seluruh penjuru China yang lain untuk perang di sini gitu. Jadi medan laga perangnya itu dikunci di satu tempat saja. Gitu. Makanya pas dibuka pada keluar dihormat gitu ya semuanya. Iya. Dan kalau kita ikuti datanya juga di awal-awal itu pelaporan data itu dibedakan antara Hubei dengan China, the rest of China. Hubei versus the rest of China itu beda sekali. Jadi kalau Hubei itu masih naik gitu, gitu kan, the rest of China-nya itu enggak, masih landai. Karena berhasil dijaga, karena belum parah gitu, belum mewabah. Anyway, jadi mereka bisa melakukan itu, lockdown-nya itu sangat ekstrim karena untuk kebutuhan esensial, untuk logistik dan sebagainya itu disuplai dari luar. Nah, dalam konteks hal itu tidak bisa dilakukan, atau mungkin sebenarnya bisa melakukan itu cuman Wuhan ya, karena epicentrum gitu kan. Kalau di negara-negara lain jarang terpusat epicentrumnya. Mungkin cuman Italia ya yang sempat ngalamin seperti itu. Jadi Lombardia, provinsi Lombardia itu yang jadi epicentrum dan sangat parah gitu kan. Nah, bisa saja kalau Italia waktu itu gerak cepat, yang di lockdown hanya Lombardia dan yang lain tidak. Tapi ternyata mereka tetap agak terlambat juga, apalagi ternyata banyak sekali yang pulang kampung, mudik dari Lombardia ke tempat lain atau mengungsi sih tepatnya. Nah, kalau Lombardia kan sebenarnya bukan daerah bukan daerah seperti Jakarta gitu ya. Kan. Ya, itu banyak yang mengungsi, banyak eksodus keluar gitu. Jadi keburu menyebar juga. Ada kabar lockdown kedengaran ya. Nah, Indonesia itu mungkin ya kalau 2 bulan lalu kita bertindak cepat, mungkin kita bisa tuh lockdown Jabodetabek. Jadi di awal-awal kawal COVID-19 menyuarakan lockdown, yaitu minggu-minggu awal Maret, kita baru banget ada kasus positif, masih orang-orang masih belajar, masih terkejut dan masih belajar apa sih ini corona ini apa sih gitu. Itu kita sudah menyuarakan bahwa Jabodetabek aja yang di lockdown. Karena ya analoginya kayak gitu, Wuhan. Jabodetabek itu kayak Wuhannya China, Wuhannya Indonesia gitu. Kalau Jabodetabek saja di lockdown, jadi orang yang di dalam Jabodetabek ekonominya masih berjalan boleh, tapi dia tidak boleh keluar masuk. Nah, itu kalau tindakan cepat seperti itu dilakukan di awal, itu kan sudah ada kerangka hukumnya, sudah ada kan, karantina wilayah itu kan. Karantina wilayah itu kalau dilakukan untuk Jabodetabek, saya rasa kita nggak akan di kondisi seperti sekarang ini. Yang se-Indonesia sekarang sudah ada zona merahnya gitu kan. Seluruh penjuru Indonesia sudah ada zona merahnya.
Tapi anyway, balik ke pertanyaannya tadi, lockdown apakah ada yang kecualikan? Pasti ada yang kecualikan karena kita perlu makan, kita perlu listrik, kita perlu air, kita perlu segala macam, dan untuk memastikan itu semua masih berjalan, pasti ada yang perlu untuk keluar rumah, dan pasti ada pengecualian. Ya. Yang tentang itu peak-nya kapan? Oh ya, pertanyaan yang kedua tentang peak. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Jadi orang itu kayak, ibaratnya kalau nonton gitu maunya spoiler aja lah gitu. Nggak mau nonton lama-lama, saya mau tahu cerita endingnya aja lah gitu. Jadi mau tahu puncaknya kapan, terus kemudian mulai mereda gitu kan. Nah ini saya menjawabnya gini, itu pertanyaan yang salah sebetulnya. Bukan itu yang harusnya ditanyakan. Karena gini, wabah ketika siapapun bisa terkena, dalam konteks ini siapapun bisa terkena karena pakai nafas ya. Terus belum ada vaksinnya, yang berarti ya pokoknya siapapun bisa terkena. Itu berarti tidak akan berhenti sampai entah vaksin itu ditemukan atau mayoritas orang tertular. Belum tentu kebal, tapi saya cuma bilang mayoritas orang tertular. Mayoritas orang tertular gitu kan. Maksudnya selesai karena sudah nggak ada lagi yang ditulari gitu. Udah nggak bisa nyebar lagi gitu. Dan mayoritas di sini tuh untuk COVID-19 itu konon diperkirakan perlu 80%. Setidaknya 80% populasi harus tertular dulu sebelum akhirnya yang disebut dengan so-called herd immunity itu ya. Maksudnya udah mentok lah. Kalau saya nyebutnya kematian maksimal sih, bukan herd immunity. Saya nyebutnya udah mentok, udah tidak ada lagi yang bisa ditularkan gitu. Nah, peak-nya kapan? Peak-nya kapan? Dengan asumsi bahwa pada akhirnya semua orang akan ketularan, itu jadi tidak relevan karena itu pilihan kita. Kita mau peak-nya kapan itu tergantung tindakan kita. Apa yang kita ambil. Karena kalau kita misalnya nggak ngapa-ngapain, betul-betul semua orang tetap keluar, ya sudah semua orang sholat tarawih berjamaah, semua orang buka bersama seperti biasa, ekonomi juga persis seperti biasa, orang tidak diam di rumah gitu ya. Ya udah berarti cepat kita cepat, peak-nya akan cepat gitu, dan mungkin ya peak-nya benar dalam waktu katakanlah Idul Fitri gitu mungkin udah peak gitu. Tapi ini berarti juga kematiannya maksimal. Kenapa? Karena tiba-tiba jutaan orang positif dalam waktu yang sama, yang berarti puluhan ribu orang meninggal dalam waktu yang sama gitu. Dan kalau diterus-terusin ya berarti bisa jutaan orang meninggal karena tidak hanya yang meninggal karena penyakitnya, tapi juga meninggal karena tidak dapat rumah sakit. Kan kalau ya kan, kenapa kita perlu melandaikan kurva? Itu kan karena kalau melonjak terlalu jauh itu kapasitas rumah sakitnya tidak cukup. Nah, jadi kematiannya maksimal jadinya. Tapi kalau kita menyikapinya dengan kita jaga jarak, kita isolasi kampung, kita semua pakai masker kain, itu berarti kita menunda peak-nya. Kita membuat kurvanya jadi melandai, peak-nya jadi rendah, tapi peak-nya jadi lebih lama. Karena kan pada akhirnya kalau bicara matematika itu luas wilayahnya sama gitu. Luas areanya sama gitu. Kalau bicara matematika ya, kalau kita gambar kurvanya, luas areanya ini sama karena luas area adalah jumlah orang yang tertular, jumlah orang yang positif gitu. Nah itu luas areanya sama, cuman kita jadi memperlambat peak-nya, kita melandaikan kurvanya. Nah itu pilihan di kita sebetulnya, mau peak-nya Idul Fitri bisa, ya udah semuanya tularin aja semua udah, tularin aja semua. Peak-nya Idul Fitri itu. Tapi ya yang meninggal ya mungkin minimal 1 juta orang gitu, seperti perkiraan hitung-hitungan kita. Bahkan bisa sampai 5 juta orang kalau sangat-sangat collapse, healthcare-nya collapse itu bisa 5 juta orang. Oke, kalau ini ada pertanyaan lagi, apa sih yang menandai sistem kesehatannya sudah tidak memadai lagi untuk menangani COVID ini? Kayak kemarin sempat ada kabar misalnya kita sudah sedia wisma atlet ternyata nggak penuh gitu berarti belum parah tuh. Yeah. Itu apa sebenarnya kita tahunya sistem kesehatan kita itu sudah overwhelmed atau belum? Iya. Ini kalau kita perhatikan berita akhir-akhir ini, sepertinya kapasitas rumah sakit kita
masih belum sampai kolaps. Sebagian rumah sakit ada yang sudah kepenuhan ya, tapi masih ada yang masih bisa menampung. Terus sebagian rumah sakit juga sampai ditutup kayak RSUD Bogor ya kalau nggak salah ya. Itu ditutup karena ada beberapa dokter perawat tenaga kesehatan di sana yang positif gitu kan. Kemudian ditutup dari layanan kesehatan yang lain tapi masih merawat COVID-19 gitu. Nah, kayaknya kita masih belum di titik kolaps sih. Indonesia kayaknya belum titik kolaps. Nanti semoga nggak perlu sampai. Iya, semoga nggak perlu. Semoga nggak sampai kolaps. Semoga kita semua berhasil melandaikan kurvanya itu. Cuman cara mengukurnya sebetulnya ketika banyak yang tidak berhasil mendapatkan layanan kesehatan ya. Dan sebetulnya Jakarta itu sempat seperti itu sebentar loh. Sempat orang-orang yang mau mencari layanan itu nggak dapat, nggak nemu. Terus kayak Wisma Atlet dibilang nggak penuh, itu kan Wisma Atlet tidak melayani yang parah. Wisma Atlet itu untuk isolasi sebetulnya. Rumah sakit darurat yang tujuan itu untuk isolasi orang-orang positif supaya tidak menularkan, ya kan? Yang gejalanya sedang, yang gejalanya ringan sedang gitu. Sebenarnya Wisma Atlet itu kan fungsinya itu. Ketika sudah sangat parah, itu dari Wisma Atlet akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang parah-parah aja, sebenarnya kita sempat ada momen di mana orang-orang yang gejalanya parah itu tidak berhasil mendapatkan rumah sakit. Yang paling tragis itu seorang wartawan otomotif itu kan, sama seorang profesor UI ya, Mas Sofwan dari UI, jadi mohon maaf ini kalau lancang, yang beliau tidak berhasil mendapatkan rumah sakit. Jadi ya kalau tidak keliru, Pak Profesor itu meninggal di ambulan setelah keliling tidak berhasil mendapatkan rumah sakit. Terus yang wartawan otomotif itu kayaknya akhirnya ada yang mau menangani tapi sudah terlambat gitu. Jadi sudah parah dan kemudian meninggal. Ya, itu dua contoh. Jadi kita sebetulnya sempat mengalami kondisi healthcare capacity kita udah over, terutama di Jakarta, di Jabodetabek. Terus anekdot lain seperti kalau nggak kenal gubernur nggak bisa ditembuskan. Bahkan yang punya kenalan gubernur pun masih nggak bisa dapat rumah sakit. Itu kita berapa minggu yang lalu kita mendengar kisah-kisah tragis seperti itu. Sekarang sepertinya sudah relatif membaik. Mungkin tindakan kerja dari rumah, belajar dari rumah di Jakarta pada akhir Maret ya, kalau nggak salah mulainya itu sekitar akhir Maret kan. Itu jadi sudah mulai menampakkan hasil berarti sekarang. Berhasil ya? Work from home, PSBB, ini ada work from home. Ini bukan PSBB, karena PSBB kan mulainya baru kapan itu? Jadi baru work from home saja sebenarnya ada dampaknya gitu ya? Betul, pasti ada dampaknya itu pasti ada gitu. Kenapa kita waktu itu meneriakkan lockdown? Sebetulnya kita itu fokus ke jangan sampai keluar dari Jabodetabek, jangan sampai ke wilayah-wilayah pelosok Nusantara. Itu sebetulnya definisi lockdown yang paling pertama itu sebenarnya zona merah itu jangan boleh ada orang keluar gitu. Jangan boleh ada orang keluar masuk. Sebenarnya definisi itu yang paling pertama kita usung gitu. Diam di rumah, kerja dari rumah itu pasti ngefek, dan itu yang dilakukan semua orang di seluruh dunia juga kan. Semua negara seluruh dunia sekarang menghimbau diam di rumah aja gitu. Pengecualian mungkin Brazil ya, karena presidennya agak anti science. Jadi kalau kita tadi mungkin kita menggerutu tentang kepemimpinan yang telat atau kurang mendengar, tidak punya penasihat sains atau kurang mendengarkan sains dan data. Ini masih mending sebetulnya kalau dibandingkan dengan presiden Brazil yang menolak sama sekali sains gitu. Jadi presiden Brazil itu menyuruh warga negaranya untuk beraktivitas ekonomi seperti biasa. Sampai menteri kesehatannya dipecat. Jadi itu menteri kesehatannya benar, lurus, memperingatkan. Ini nggak bener aja nggak dipecat. Ngotot nggak mau gitu, karena presidennya ngotot mendahulukan ekonomi, dipecat gitu. Kebalik, kalau kita kebalik gitu kan. Iya. Menteri kesehatannya tanda tanya tapi nggak juga dipecat. Nggak disuruh minum itu apa? Nggak disuruh minum disinfektan.
Betul, itu juga Presiden Amerika Serikat itu juga parah gitu. Jadi kita memang masih harus bersyukur sih, pemimpin kita selalu ya ada alasan ya untuk nggak bersyukur. separah para Amerika dan nggak separah Brazil gitu ya. Memang harus tetap harus disyukuri juga. Makasih banyak Mas Ainun. Sayang ini waktunya terbatas, tapi ada pertanyaan lagi. Mungkin kita pilih satu pertanyaan terakhir kali ya. Kita sudah lewat waktunya. Menurut Mas Ainun, akan apa dampak dari terjadinya pandemi global ini ke kehidupan kita? Apakah kita akan bisa kembali ke kehidupan normal sebelum COVID? Atau kita akan, ya memang dunia yang akan kita lihat setelah kita keluar rumah dari lockdown atau PSBB atau karantina atau apapun itu di masing-masing negara, ketika kita nanti keluar rumah, buka pintu, dunia yang kita lihat itu dunia yang sama atau enggak? Atau dunia yang berbeda? Ya, ini kami di kawal COVID-19 sih berkeyakinan bahwa this is the new normal. Jadi ini udah kondisi dunia baru, atau saya bahkan menyebutnya ini akan ada tatanan dunia baru, tatanan ekonomi baru gitu. Yang minim kontak, minim pertemuan, orang tidak perlu bertemu muka. Itu akan seterusnya akan terjadi. Tapi setidaknya dalam 1-2 tahun ke depan. Selama 1-2 tahun ke depan. Kenapa 1-2 tahun ke depan? Karena itulah waktu yang paling cepat untuk kita bisa mendapatkan dan mendistribusikan vaksin. Kalaupun vaksinnya ada ya. Sekarang berita-berita yang terbaru ini bikin mumet juga itu kan. Karena jangan-jangan vaksin ini tidak akan pernah bisa kita peroleh karena virusnya terus bermutasi terus itu. Waduh, mumet juga tuh melihat seperti itu. Yang berarti virus ini menjadi bagian hidup kita seterusnya. Nah, kalau sudah menjadi bagian hidup kita seterusnya seperti flu gitu ya. Cuman bedanya ini lebih mematikan, jauh lebih mematikan dari flu. Nah, kira-kira akan seperti apa? Akan seperti apa kehidupannya? Kan akan berbeda sama sekali. Akan ada tatanan ekonomi baru, gimana caranya produksi itu tidak perlu orang berkumpul rame-rame. Produksi akan lebih terdistribusi. Mungkin ada home industry akan lebih banyak. Gimana orang bisa melakukan produksi di rumah masing-masing, terus kemudian diambil, dikumpulkan. Gitu. Terus logistik juga akan menjadi kunci. Sektor logistik itu akan naik luar biasa, dan kalau teman-teman ada yang berusaha atau punya bisnis di sana atau mau masuk bisnis sana itu juga akan sangat besar sekali logistik. Terus kemudian semua yang online ini ya, yang meminimalkan interaksi. Jadi seperti Zoom ini sendiri ini kan melejit luar biasa penggunanya. Yang teman-teman yang biasanya nggak pernah pakai Zoom, bahkan kayak saya pengajian pun sekarang pakai Zoom gitu kan. Saya baru tahu pengajian Zoom. Ibu-ibu pakai Zoom. Iya gitu, karena ini adalah solusi-solusi yang tetap memungkinkan ekonomi tetap berjalan tanpa orang itu harus ketemu, dengan orang itu memaksimalkan di rumah aja. Itu yang akan melejit nanti, atau sudah mulai melejit, dan ini nggak akan hilang sih, karena semakin orang ainul yakin dan semakin orang hakul yakin. Jadi kayak misalnya teman-teman yang masih berharap saya mau kembali ke normal gitu, saya mau kembali ke 3 bulan yang lalu gitu. Misalnya gitu, teman-teman yang masih berharap itu mungkin karena belum melihat sendiri di lingkungannya ada yang meninggal, mungkin belum merasakan sendiri atau belum melihat sendiri. Nah, kalau sudah melihat sendiri, tentu akan lebih paham kenapa kok this is the new normal gitu. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan ya. Sampai 2 tahun ke depan itu paling tidak. Ini asumsinya kalau kita berhasil menemukan vaksin ya. Dan kalau virusnya tidak bermutasi segila itu gitu. Kalau terus bermutasi segila itu, wah ya. Naudzubillah tapi. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ainun sudah menemani kita. Walaupun tidak semua yang kita dengarkan menggembirakan ya, tapi semoga membuka wawasan kita sehingga kita bisa bersiap untuk yang terburuk, tapi ya semoga kita mendapat yang terbaik. Ada penutup dari Mas Ainun, pesan-pesan?
untuk viewers kita? Ya mungkin karena ini suasananya bulan Ramadan, jadi mari kita betul-betul memanfaatkan ini sebagai pengingat mati ya. Karena kalau kita selama ini kayak terlena dengan mengejar ambisi duniawi atau disibukkan dengan kesibukan-kesibukan gitu. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita dipaksa diam di rumah aja, kita dipaksa iktikaf di rumah dengan kondisi yang mencekam, quote-unquote mencekam ya, tergantung kesadaran masing-masing, tapi ya mencekam bahwa kita bisa meninggal kapan saja ya. Kita selalu bisa meninggal kapan saja, tapi ini wabah ini betul-betul menampakkan itu di depan mata kita gitu. Nah ini mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin dan mengingat mati dan jangan mudik, tapi juga saya mau bilang yang punya orang tua, yang punya kakek nenek, yang punya keluarga yang disayangi, yang usia lanjut, terutama yang usia lanjut, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, itu sering-sering ditelepon, sering-sering video call gitu, karena ya kita tidak tahu kapan akan itu tidak bisa dilakukan lagi gitu. Apalagi kalau kita tidak bisa mudik sekarang ya, karena kita dilarang untuk mudik. Ya demikian Mas mungkin penutupnya. Ya. Terima kasih banyak Mas Ainun, penutupnya tambah bikin khawatir sebenarnya. Tapi penting untuk mengingatkan kita semuanya, dzikrul maut ini nasihat yang paling kuat ya. Terima kasih Mas Ainun, selamat berRamadan. Semoga Sama-sama, sehat terus di sana, semoga keluarganya juga sehat terus. Semoga kita semua sehat terus, teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi di pikiran episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah